Shalom, jumpa kembali dalam acara pesan singkat. Saudara, suatu kali seseorang yang mendapat karunia hikmat dari Tuhan luar biasa, dipakai Tuhan untuk menuliskan hikmat yang daripada Tuhan itu. Mari kita baca dalam Amsal 11 ayat 24 dan 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Kitab Amsal ditulis oleh Salomo. Salomo adalah seorang raja yang dapat karunia khusus dari Tuhan, yaitu diberi hikmat Tuhan yang luar biasa. Pada awal pemerintahannya ketika Salomo masih hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan, ia menuliskan nasihat-nasihat tadi di atasnya, saudara. Nah, seringkali kita sebagai manusia merasa bahwa kita baru dapat membantu orang lain, baru dapat memberi, baru dapat menolong orang lain kalau kita sudah menjadi kaya. Atau kalau kita punya pegawai, di mana pegawai kita bisa kita suruh untuk menolong orang lain. Tetapi ternyata hikmat Tuhan yang sekaligus merupakan firman Tuhan tidak berkata demikian tadi ya. Tuhan memberi contoh orang-orang yang memberi dari kekurangannya, atau orang-orang yang berkekurangan tetapi berani memberi. Suatu kali Nabi Elia diperintahkan Tuhan untuk pergi ke Sarfat. Setiba di sana ia bertemu dengan seorang janda miskin yang pada saat itu hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak yang akan dibuat roti untuk dia dan anaknya makan. Tetapi Nabi Elia mengatakan, buatkan roti itu lalu berikan dulu kepada Nabi Elia. Janda itu menuruti apa yang diperintahkan oleh Nabi Elia. Ia membuat seketur roti lalu diberikan kepada Elia. Dan apa yang terjadi, saudara? Apa yang dikatakan oleh Nabi Elia itu benar. Nabi Elia mengatakan bahwa tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkekurangan. Dan itu terjadi persis seperti firman Tuhan yang diucapkan Tuhan dengan perantaraan Nabi Elia. Allah berjanji bahwa orang yang banyak memberi akan menerima kembali lebih daripada apa yang diberinya. Tuhan memberkati orang-orang yang baik hati dan bermurah hati, saudara. Apakah itu pemberian uang, atau itu pemberian diri sendiri dalam melayani Tuhan, atau memberikan tenaganya untuk membantu orang lain. Sebuah kesaksian singkat yang pernah saya alami itu demikian. Suatu kali kira-kira 18 tahun yang lalu ya, saya menyebutkan tahunnya karena nanti saudara supaya tidak bingung karena harga-harga barang pada waktu itu masih murah. Saya sempat menabung selama kira-kira 6 bulan. Satu hal yang saya inginkan adalah saya ingin membeli baju atasan seharga 35.000. Lalu sisanya ingin saya tabung. Setelah 6 bulan terkumpullah 120.000 pada waktu itu. Ketika dalam perjalanan pergi ke outlet dan mau pergi untuk nabung, di tengah jalan saya melihat ada seorang bapak-bapak dengan anaknya pakai seragam SMP pada waktu itu berjalan di pinggir jalan, tiba-tiba jatuh. Bapaknya itu jatuh. Saya pas melihat begitu, saudara. Lalu saya coba berhenti, cari jalan untuk putar balik, untuk melihat apa yang terjadi dengan bapak itu. Lalu dalam hati saya begini, Tuhan, kalau memang saya harus membantu orang itu, biarlah pada saat saya kembali ke tempat kejadian itu, bapak itu masih ada dan Tuhan tunjukkan apa yang harus saya perbuat. Ketika saya tiba di tempat itu, saya melihat anak itu sedang menangis, bapaknya sempat pingsan. Lalu bapaknya bangun kembali. Lalu saya tanya, Bapak mau kemana? Mereka mengatakan mereka akan pergi ke satu tempat yang jaraknya kalau dari sini naik kendaraan aja 1,5 jam, saudara. Itu mereka mau jalan kaki karena mereka nggak punya uang. Lalu saya tanya, bapaknya apakah bapak udah makan atau belum? Belum, karena mereka nggak punya uang. Lalu saya kembali ke mobil, saya berikan uang tabungan saya yang hanya segitu-segitunya, saudara ya. Hanya 120.000 pada waktu itu. Saya katakan bapak makan, lalu bapak naik kendaraan umum pergi ke tempat itu. Karena ke tempat itu kalau pakai jalan kaki mungkin sehari juga belum nyampe. Lalu saya bilang, ya sudahlah,
saya nggak usah nabung dulu sekali ini dan saya nggak usah beli baju lah, sudah. Lalu pulanglah saya. Pada sore hari saya pergi ke persekutuan doa seperti biasa. Apa yang saya dapat, saudara? Seseorang yang baru pulang dari luar negeri, dia datang membawakan oleh-oleh buat saya berupa atasan putih mirip seperti yang saya inginkan, tapi lebih bagus daripada yang saya inginkan. Itu luar biasa, saya mengalami mujizat Tuhan menurut saya ya. Lalu bukan cuman itu, beberapa saat setelah itu saya mendapat undian sebuah mobil, saudara. Dan itu kenyataan. Saya menceritakan hal ini, kenapa? Karena pada waktu itu untuk menabung sekian saja, 120.000 saja, saya harus mengumpulkannya selama 6 bulan. Karena memang sebegitulah uang saya, kemampuan saya. Tapi saudara, ketika kita mau memberikan apa yang Tuhan suruh berikan, maka Tuhan tidak pernah berhutang. Nah saudara, Tuhan ingin saat ini, Tuhan menunjukkan kepada kita semua bahwa kita harus memberi untuk pekerjaan Tuhan, yaitu khususnya untuk di gereja kita, untuk perpanjangan sewa gedung. Sewa ruangan ini untuk kita bisa beribadah bersama. Karena itu saya ingin mengajak kepada kita semua, pada jemaat Gereja Keluarga Tabernakel, untuk kita kumpulkan dana. Mari bawa persembahan untuk rumah Tuhan. Kita sama-sama memberikan dari apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Lalu coba kita tunggu. Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan akan mencukupi semua kebutuhan saudara, sehingga kehidupan saudara tidak pernah berkekurangan. Puji Tuhan. Amin.